Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semua, kembali lagi dengan saya Kang Tatang. Hari ini saya berada di Rakila Residen Cilebut lagi. Saya akan update progres dan stok di Rakila Residen Cilebut. Jadi saat ini di bulan Agustus 2023 di Rakila Residen ini masih ada sisa sekitar 11 unit lagi. Dan tipe yang terkecil yaitu tipe 3660 harganya masih di 490 jutaan. Dan ini lokasi ke stasiun Cilebut hanya 1 km. Dan di sini yang ditawarkan itu ada rumah 1 lantai, ada rumah 2 lantai, dan ada ruko. Oke, nanti kita lihat ke dalam untuk progresnya ya. Nah, ini ada jual unit ruko. Jadi ruko ini masih ada 3 unit lagi nih, 1, 2, 3. Nah, kalau yang sebelah sana itu buat kantor pemasaran. Nah, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini saya mau update stoknya. Nah, ini update stoknya ya. Jadi yang unit, nah kita berdiri sekarang di sini nih di kantor pemasaran ya. Nah, ini kios masih ada 3 unit. Jadi bapak ibu semua yang mau minat kios, mau jualan, ya silakan. Karena di sini jalannya rame nih, lalu alang orangnya ya. Di sini rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai itu harganya kalau cashnya di 990 ya. Di bawah, masih di bawah 1 M karena tanahnya ini luas-luas. Ini rumah 2 lantai ya. Kemudian unit blok B ini sudah terbooking semuanya. Nah, sekarang yang unit ada itu yang ini nih. Ini tipe 3660 nih. Ada 1 2 3 4. Ini ada 4 unit lagi. Kemudian tipe C di blok C ini di atasnya tipe 36. Ini masih ada 1 2 3. Kemudian ini satu bisa beli coupling nih. Jadi yang posisi ini bisa beli coupling siap bangun. Ya. Ya, sekarang yang udah dihuni itu ada ini nih, 1 2 3. Ini udah dihuni ya. Kemudian 4 5 6 7. Ini sudah ada dihuni nih. Kalau yang lainnya masih tentatif bolak-balik ya, kadang-kadang Sabtu ke sini, kemudian nginep di sini. Nah, hari Minggu sore dia kembali lagi ke Jakarta. Jadi yang sudah ada stay di sini sudah permanen itu ada 7 orang. Jadi sudah ada tetangganya ya kiri kanannya. Nah, saya coba masuk ke dalam ya, kita lihat untuk progres pembangunannya ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya berada di depan posnya ya. Ini posnya. Sudah ada gerbangnya. Nah, tadi yang kios itu ada 3 ya. Di sana ada 3. Saya masuk ke sini. Ini yang rumah 2 lantai ini masih tersedia ya. Nih yang rumah 2 lantai ini. Harganya 900 jutaan. Jalannya lebar banget, lihat nih. 7 apa 8 meter gitu ya. Di depannya taman nih. Nah, ini rumah yang 2 lantai di sini posisinya. Kemudian saya ke sana lagi. Ini sudah dihuni ya. Ini tipe mezanin nih. Ini blok B1. Sudah dihuni alhamdulillah. Nah, ini masih baru terbooking yang ini ya. Ini B1, B2, ini B3. B3 hook udah terjual juga. Ini lagi dibangun nih. Ini tipe mezanin nih. Pak. Wah, tinggi banget ya rumahnya. Ini mantap nih. Ini ada modifikasi. Udah bukan standar lagi ya. Karena memang diperbolehkan untuk modifikasi. Nah, ini saya masuk lagi ke sini. Ini udah selesai. Alhamdulillah ini udah dihuni ya. Nah, udah rame. Yang sebelah sana juga udah dihuni. Nah, yang kosong tuh di sini nih. Di blok E nih ada 4 unit. Sini nih, 1 2 3 4 sini nih. Batasnya E6 sama E1. Jadi ada E2, E3, E4, E5 ini masih ada unitnya nih. Nah, rumahnya seperti ini. Rumahnya seperti ini.
Ini sebenarnya tipenya tipe 36 nih. Jadi kelihatan gede ya. Ini kelihatan gede nih. Nah ini sebelah sana udah dihuni itu. Nah ini bisa beli coupling aja tuh. Yang sebelah sana bisa beli coupling. Bisa beli coupling. Nah ini blok C. Blok C udah dihuni nih. Ini udah dihuni ya. Udah jadi juga tuh. Udah dihuni. Ini C10, C11. Ini udah penuh sih kalau yang ini. Nah ini coba kita mampir ke sini ya. Nah Bapak Ibu semua, ini saya berada di jajarannya di blok C ya. Ini blok C. Tipenya tipe 42. Nah tipe 42 ini harganya sekarang ini di 590. Nah ini saya akan ajak ketemu sama salah satu penghuni yang sudah menetap di sini. Gimana sih pesan dan kesan tinggal di Rakila itu? Yuk kita lihat sana ya. Itu ada Mbak Tika. Halo, assalamualaikum Mbak Tika. Salam Pak. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah ini perkenalkan dengan Mbak Tika. Mbak Tika ini adalah pemilik rumah C berapa Bu? C11 Pak. Nah C11 ya. Jadi alhamdulillah Mbak Tika sudah memiliki rumah di Rakila Residen. Ngomong-ngomong sudah berapa lama tinggal di sini? Untuk berapa lamanya? Saya Ada setahun nggak? Sudah hampir setahun sih Pak. Jadi ada hampir setahun sudah Setahun. tinggal di Rakila ya. Nah Rakila Residen. Nah mungkin bisa diceritakan Bu awal perjalanan dalam mencari rumah. Tentunya juga sebelum Ibu beli rumah di Rakila ini pasti kan sudah survei ya. Mungkin menjelajah ke Jabodetabek gitu ya. Udah menjelajah Jabodetabek. Nah dulu memang saya sempat nawarin ke Mbak Tika itu perumahan di mana Mbak dulu? Pertama itu Sawangan ya? Di Sawangan pernah, Pondok Cabe, Pamulang, sama di Parung. Jadi pertama itu saya nggak tahu ya Mbak Tika tuh lihat nomor saya di mana, saya nggak tahu. Mbak Tika ada chat ke saya, Kang katanya tolong infoin harga rumah yang ini. Nah saya ajak tuh survei waktu itu ke yang di Cinangka ya. Cinangka dulu. Cinangka. Setelah survei ternyata nggak cocok karena rumahnya deket kali, gitu kan? Deket kali. Nah terus setelah itu saya ajak lagi ke daerah Pamulang ya. Iya. Ke daerah Pamulang. Kemudian setelah survei ternyata nggak cocok juga karena aksesnya kurang besar ya di Pamulang. Kemudian saya ajak lagi ke daerah Parung. Daerah Parung ada namanya salah satu perumahan Islami di daerah Parung ya. Nah itu udah booking ya waktu itu ya? Udah booking fee. Udah DP juga malah ya? DP malah Pak. Udah DP itu kan saya sempat DP cicilan juga. DP-nya nyicil gitu. Nah itu kita udah berapa bulan nyicil, ternyata pada Allah ada kendala. Akhirnya kita cancel. Terus ya cari lagi nih sama kakak ya, mutusin dapat di sini nih ceritanya di Rakila. Jadi sebelum di Rakila ini Mbak Tika sudah sempat akad, sudah booking, malah sudah nyicil ya? Sudah nyicil DP. Nah, ada satu hal yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan rumahnya. Alhamdulillah uang yang sudah masuk itu dikembaliin full ya? Full. Amanah juga. Alhamdulillah DP-nya amanah. Jadi uangnya itu dikembaliin full semua yang sudah masuk. Nah, kemudian saya tawarin ke sini ya? Ke Rakila. Enggak, sebenarnya gini Pak. Waktu ke Rakila ini saya udah tertarik duluan sama Rakila. Oh, sudah ada tertarik dulu. Ada kendala, diskusi sama suami, katanya kejauhan Bogor. Padahal aksesnya deket nih sama stasiun kereta. Nah, karena yang di Parung akhirnya batal, saya mutusin, udah ke Rakila aja. Ini tuh choice pertama saya yang belum di ACC suami. Nah, akhirnya mutusin ke Rakila. Diantar Pak Tatang juga nih ke Rakila, akhirnya mutusin di sini. Karena dulu Mbak Tika itu kenapa pilih di sini? Dulu memang mengutamakan akses kereta ya? Betul. Yang pertama itu akses kereta penting karena dari stasiun ke sini saya jalan kaki cuma 12 menit. Waduh, perempuan jalan kaki. Pejuang kereta juga sih Bang. Jadi dari sini ke stasiun Cilebut itu jalan kaki?
jalan kaki. Ada jalan tembus berarti ya? Ada jalan tembusnya juga. Oh, nanti kalau mau ke stasiun nih hubungin Batika nih ya. Nanti ada jalan tembusnya ya. Jadi ke Rakila itu jalan kaki 12 menit. Sekitar 12 menit dengan kecepatan saya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah berarti memang pilihan pertamanya karena aksesnya dekat dengan stasiun. Kemudian boleh dong ceritain gimana sih dulu dalam mencari rumah setelah tadi pindah-pindah itu mungkin ada respon saya tuh gimana sih gitu ya dalam melayanin cat konsumen itu gimana sih? Ini menarik ini, ini menarik nih. Ini real testimoni ya. Nah, jadi awalnya saya juga orangnya yang agak picky, pemilih gitu ya. Nah, saya itu awalnya ketemu Pak Tatang ini dapat kontaknya dari Instagram. Oh, Instagram. Iklan Instagram, Pak. Iya, nah, terus. Kemudian saya pantengin dulu tuh postingannya, Instagramnya gitu kan. Oke, kira saya mutusin, nih yakin nih amanah gitu ya. Akhirnya mutusin, oh insya Allah nih orang terpercaya. Saya kontak, saya hubungin. Nah, responnya baik. Nah, saya pada saat ngontak Pak Tatang itu belum ada rencana untuk beli. Oh, baru nanya-nanya doang berarti ya? Nanya doang, oh, Pak. Iya. Namanya kita juga mau ngumpulin budget ya, Pak, betul. Pasti Dan kan, nyari referensi banyak-banyaknya itu ya. Nyari referensi banyak-banyaknya, ngumpulin budget dulu ceritanya. Nah, itu mungkin ada perjalanan sekitar 1 tahun lebih, 1,5 kali ya, gitu. Iya. Lebih lah pokoknya. Nah, dari sana saya juga selain Pak Tatang saya ada marketing lain yang saya hubungin. Cuman saya tertarik ke Pak Tatang karena responnya Pak Tatang itu pertama nothing tulus, karena saya kayaknya cuma bertanya doang tapi belum ada niat beli saat itu gitu. Tapi dengan responnya Pak Tatang yang konsisten gitu, nggak pernah kayak kesel atau apa, cuma nanya doang, nggak pernah sama sekali. Nah, akhirnya saya mutusin, wah saya kalau beli rumah akan beli sama Pak Tatang, melalui Pak Tatang. Iya, karena kalau saya update status tuh Butika tuh selalu nanya, Pak ini di mana ya, harganya berapa? Saya jawab. Besok lagi update status, nanya lagi, Pak ini di mana, harganya berapa? Itu terus selama setahun ya. Nah, itu catatan tuh buat kita tuh kalau misalnya mau beli rumah kan otomatis kita harus nanya sedetail-detailnya Ya, agar jelas. betul. Karena yang namanya beli rumah itu kan kita belum tentu bakal beli lagi dalam seumur hidup kan. Ya, Nah, betul. kebanyakan kita cuma mampu 1 kali seumur hidup, Betul, misal betul. gitu. Otomatis kita akan mencari yang terbaik seperti itu. Nah, saya survei, saya bertanya-tanya sama Pak Tatang, responnya baik, positif, ramah. Ya akhirnya saya mutusin Pak Tatang ini yang the best. Alhamdulillah, Akhirnya terima saya kasih pilih Pak testimoninya. Tatang. Kalau misal kemana-mana Pak saya rekomendasi. Oh ya, terima kasih Bu testimoninya. Nah, alhamdulillah perjalanannya cukup panjang ya. Jadi bagi teman-teman semua yang sedang mencari rumah, ya silakan aja cari info sebanyak-banyaknya, mulai dari misalnya dari Depok dulu, dari Bekasi, dari Jakarta, carilah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di sini kan sistemnya yang tanpa bank ya, tanpa BI checking, skema syariah ya. Harus diperhatikan juga masalah legalitas ya, karena banyak juga di luaran sana yang ngakunya perumahan syariah tapi ujung-ujungnya nggak jelas gitu ya, duitnya kemana gitu. Setuju Pak, setuju. Nah, alhamdulillah di Rakila ini konsisten. Serah terima ada mundur nggak? Serah terima sih saya tidak ada mundur Pak. Tidak ada mundur ya, jadi serah terima itu sesuai dengan akad yang ditulis ya. Akad yang tulis. Nah, soalnya gini, di Rakila juga sistemnya kalau seandainya dia mundur, dia menerapkan denda. Nah, dia menerapkan denda ke diri dia sendiri jatuh gitu. Oh, Kalau iya. saya terlambat saya terima sama customer, saya akan mengembalikan duit customer sekian persen kayak gitu. Oh iya, jadi developernya malah ngedenda diri sendiri ya. Oh iya. Ya itu jarang-jarang ada tuh. Jadi kalau developer telat nih serah terima ke konsumen, nah developer harus bayar tuh per hari itu. Betul. Bayar per hari berapa persen gitu ya dari nilai transaksi dari rumahnya gitu. Nah gitu. Kemudian gimana nih tinggal di Rakila Bu? Airnya bagus nggak air? Untuk airnya sih alhamdulillah bersih. Ini kalau misalnya ada yang bilang kuning enggak, ya kalau pada awal 2 minggu pertama wajar ya, karena kan habis pengeboran ya Pak Iya, ya. betul. Nah itu saya cuma kuras 2 minggu doang, habis itu bersih. Bersih ya? Sekarang. Bisa pakai nyuci ya? Nyuci, apalagi kalau saya juga nyuci pakai tangan ya Pak. Masih pakai tangan ceritanya. Bersih banget. Bersih gitu. ya? Bersih. Jadi nggak ada kuning-kuning gitu Nggak ya? ada, bersih. Oke. Bau juga nggak ada. Alhamdulillah. Nah, di sini udah
tetangga kan udah mulai berdatangan nih. Ya. Udah berapa rumah sih sekarang? Ada 7 ya? Lebih kayaknya Pak. Lebih. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, udah 9 ya. Alhamdulillah udah mulai rame ya. Gimana dengan tetangga, sudah mulai berkomunikasi, sudah ada grup khusus perumahan Rakila atau gimana tuh? Iya betul. Jadi dari manajemen seni udah ada juga. Cuman kita juga punya grup khusus ibu-ibu Rakila. Di sini kita tetap sharingnya di sini. Ya apa kurangnya, misalnya saling membantu. Kayak pada awal-awal kan kita pasti mempertanyakan masalah sampah bagaimana gitu sampah. kan. Nah, itulah fungsi kita adakan grup itu untuk wadah tanya jawab, apalagi untuk penghuni baru biar tahu kayak gitu. Nah alhamdulillah sih kita sejauh ini masih solid ya. Jangan sampai yang aneh-aneh lah. Betul. Karena memang di sini kan penghuninya khusus muslim semua ya. Nah, itu dia tuh keren itu Pak. Jadi tuh emang khusus muslim semua. Terus juga saya lihat juga pada syar'i ya, sahabat jiwa semua gitu. Jadi dari lingkungan sendiri saya merasa aman dan nyaman. Juga tetangga-tetangganya otomatis ya kita terhindarlah dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kayak pergaulan, apalagi kalau untuk misalnya kayak saya juga kan pasangan muda. Nah, untuk anak-anak otomatis melihat lingkungan seperti ini insya Allah terjamin sih, saya percaya itu. Karena yang dicari untuk itu pasti untuk anak-anak, tumbuh kembang anak-anak. Betul. Jadi memang keluarga dibuat dari lingkungannya dulu ya. Lingkungannya mendukung. Ya nanti insya Allah pertumbuhannya juga akan mengikuti dengan lingkungan sekitar gitu ya. Betul, setuju saya. Keamanan gimana? Keamanan udah ada yang jaga ya? Keamanan itu saat ini sudah ada yang jaga. Sementara memang karena kita masih sedikit ya. Untuk malam hari, keamanan masih di malam hari gitu. Cuman nanti ke depannya kalau ini udah rame, udah penuh semua, bukan semua juga sih, kalau udah rame pokoknya intinya kita emang direncanakan siang dan malam Pak. Siang dan malam ada penjaganya gitu. Nah kalau untuk sementara ini kan penjaganya malam aja dan siangnya ada kita semua nih, ada tukang juga ya. Masih pembangunan gitu. Nah sejauh ini sih aman, safety juga. Ya belum ada isu yang enggak ya. Iya. Terus masalah sampah gimana, sampah ada ngangkut? Kalau sampah kita udah ada yang ngangkut Pak, kita kerja sama RT. Oh. Sama RT setempat. Berarti ini gabung ke RT yang terdekat ya? Iya, sama RT yang terdekat. Itu udah dikelola sama RT-nya, udah ada iurannya juga. Udah. Iuran berapa sekarang? Iurannya kita 35.000 per bulan Pak. Oh, 35.000 tuh untuk keamanan sampah tuh ya. Udah keamanan udah ya? Keamanan kita masih belum ditagih Pak. Oh, berarti masih dari developer ya? Masih dari developer karena ya masih segini. Iya, jumlahnya masih baru 8 rumah gitu ya. 8 gitu. Oke, intinya sih Ibu nyaman lah ya di Rakila ya. Alhamdulillah nyaman sih Pak. Nyaman karena aksesnya dekat ke stasiun, kemudian lingkungannya mendukung, cuacanya ya. Tadi Ibu sebelum di sini tinggal di mana? Ciputat ya? Sebelumnya saya di Ciputat Pak, lebih dekat ke Bintaro sektor 2 sih. Oh, dekat Bintaro. Jadi ada perbedaan lah ya, lebih udaranya lebih enak sini kali ya? Enak di sini Pak, jauh. Untuk udara sama lingkungan juga di sana tuh saya juga ada keluhan lingkungan sih Pak. Ada keluhan lingkungan, jadi nggak kondusif dan tidak edukatif. Jadi sejak pindah di Rakila saya ngerasa di sini tuh enak, nyaman, juga kondusif, apalagi lingkungannya juga syar'i gitu kan. Islami lah intinya, apalagi di sebelah katanya rencana ada mau dibangun ini Pak, rumah tahfiz loh Pak. Di mana? Oh di sebelah sini ya? Oh iya, alhamdulillah. Iya, sebelah rumah Rakila, jadi ya gak khawatir lah gitu Pak. Ibu semenjak tinggal di sini pernah pulang malam nggak? Sering. Sering pulang malam. Sering banget. Gimana? Seorang wanita pulang malam ke sini gimana? Ada khawatir nggak tuh? Aman-aman aja? Nih ada 2 versi nih Pak. Yang pertama kita pulang malam itu karena kita mau balik dulu ke Ciputat. Nah itu tuh kita pulang tuh selepas Isya sekitar jam 9, jam 10 itu udah masih keluar itu Pak. Kita sering keluar jam segitu gitu. Nah di situ tuh untuk security-nya sih alhamdulillah aman. Dia nggak tersinggung ya kalau kita keluar malam kayak gitu. Kan ada yang terganggu ya kadang, tapi ini enggak. Jadi kayak warga itu prioritas seperti itu. Aman-aman aja gitu. Nah dan keluar dari Rakila juga masih rame. Terus kalau untuk yang versi kedua saya juga pernah pulang malam itu Pak, pulang kerja kebetulan lewat sini
lewat jalan motongnya itu Pak. Oh gitu. Jalan motong, jalan kaki. Kebetulan kan suami masih di sana kan gede ya. Nah jadi saya jalan motong sendiri, jalan kaki masih aman, masih rame. Ya. Terus juga nggak ada apa-apa sih. Kalau angkot sendiri, ibu perhatiin nggak sampai jam berapa tuh ya? Angkot itu sayangnya agak susah Pak. Masalahnya bukan susah sih, ada angkotnya jarang karena dia ngetem dulu. Oh gitu. Nah ngetem itu agak lama juga sih gitu. Sampai jam berapanya saya nggak perhatiin Pak. Berarti daripada naik angkot dengan jalan kaki ya? Jalan kaki emang gitu. Satu lagi kalau mau naik ojol juga agak susah Pak. Soalnya kan ada batasan untuk jaraknya. Bukan jarak dari tempat pengangkutan itu kan ada ojek pangkalan ya Pak ya. Nah itu tuh kita harus jalan kaki dulu. Nah jalan kakinya itu udah setengah jalan ke Rakila. Jadi aja mending kita jalan kaki udah. Iya sehat ya dengan jalan kaki aja bener ya. Tanggung gitu. Nah ibu dulu beli rumah ini ada kalau nggak salah ada penambahan desain ya? Ada. Jadi dari standar awal memang Bu Tika ada beberapa keinginan gitu ya. Kalau nggak salah dapur dipindah ya. Dapur dipindah, kemudian apa lagi yang tambah cakar ayam ya? Saya nambah cakar ayam. Ini keunggulan Rakila juga nih. Nah, Rakila ini kita bebas untuk desain layout, tapi kecuali desain depan. Karena desain depan itu udah fasad ya. Nah, itu kita harus pahami juga. Nah, kalau udah bagian dalam, layout dalam itu kita bebas untuk ngedesain ulang seperti yang kita inginkan. Nah, kebetulan saya juga ada penambahan pertama cakar ayam. Karena memang rencana di tingkat ya. Tingkat Pak. Terus yang kedua, walaupun nggak sekarang tetap ya, nggak apa-apa dari sekarang. Terus yang kedua itu juga saya pindah dapur Pak. Jadi beda tuh yang awalnya seperti apa gitu. Jadi saya pindah gitu biar kesan ruangan saya lapang. Lebih luas. Lebih luas seperti itu. Yang ketiga saya juga ada penambahan kamar mandi. Jadi ada 2 kamar mandi. Oh kamar mandi 2. Kamar mandi 2. Jadi di kamar utama 1. Kamar utama 1 sama kamar mandi belakang. Oh gitu ya. Oh iya. Dan jadi, itu kamar mandi saya sembunyi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Jadi emang karena kita bisa desain ulang itu Pak. Kita desain sendiri, ya kita ngatur seperti apa gitu. Tadi saya masuk ke dalam kelihatannya cuma 1 doang kamar mandi yang itu. Oh ternyata ada 2 ya? Di belakang Pak. Oh iya. Ya itu bagus juga ya. Jadi bisa request sesuai dengan keinginan gitu ya. Kalau mau lihat silakan dengan senang hati. Boleh lihatnya? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Coba kita lihat ya. Boleh. Jadi sebentar ya. Kita lewat sebelah sana aja Pak. Jadi ini ada rumahnya tuh ada 2 pintu sebenarnya, ada pintu utama sama pintu ini nih, pintu sebelah. Kalau pintu sebelah awalnya memang buat dapur ya khususnya tadinya. Ya, pintu yang ini awalnya untuk dapur, tapi karena saya tidak mau dan dipindah. Aduh, mohon maaf nih agak berantakan nih. Ya nggak apa-apa. Ini kan baru pindah. Timer, mohon maaf. Assalamualaikum. Oh jadi gini, jadi ruangannya luas ya? Ini awalnya sebelah sini dapur nih Pak. Sebelah sini. Yang Bapak berdiri saat ini harusnya dapur. Nah tapi saya pindah dapurnya dari sebelah sini. Sebelah sini ya. Ya jadi dapurnya dipindah tuh bisa tadinya di sebelah sini. Dapurnya jadi sekarang sebelah sini. Kemudian kamar mandinya 1 untuk umum ya. Satu lagi di dalam. Satu lagi di dalam kamar utama. Mohon maaf nggak bisa dilihat. Iya nggak usah. Nah jadi kesannya ruangan yang ini lebih luas gitu. Nah di kamar kedua sebelah sini saya belum ada apa-apa ya. Ya intinya sih bisa request ya. Betul. Tadi saya juga ada ini sih Pak. Penambahan exhaust. Oh ya exhaust ya. Betul. Siap. Jadi ruangannya lebih luas. Ya lebih luas ruangannya. Jadi itulah keunggulannya Rakila itu bisa request apa namanya? Layout. Ya bisa custom. Bisa custom layout. Dulu kalau nggak salah rumah ini itu harganya di berapa Bu? 490 Pak. 490 mulai akad itu tahun berapa sih Bu? Saya akad itu tahun 2000 berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? Berarti 2021. Pas Covid? Bulan Mei. Ya pas Covid. Tapi itu udah mereda sih Pak. Jadi maksudnya udah bisa keluar masuk. Berarti ya 2021 harganya 490. Nah sekarang dengan tipe yang sama di belakang masih ada 3 unit lagi. Harganya udah 590.
Iya betul. Jadi kenaikannya hampir 100 juta lebih ya. 105 Pak. 105 juta tuh dari 2001, 2002, 2003, 2 tahun tuh ya. Pak, saya kenal Bapak tahun 2019 loh Pak. Masa sih? Iya, kan saya sempat tahun Oh. 2020-nya itu udah akad dan nyicil di Parung. Oh iya benar. Bayangin saya tuh kenal Pak Tatang dari 2019 dan masih keep kontak. Jadi Emang hubungan marketing antara marketing dengan konsumen tetap dijaga gitu ya, Betul. silaturahmi. Saya juga tadi kesini, ditawarin makan malah, jadi makan dulu tadi. Ya, terima kasih Bu, testimoninya, penjelasannya. Mudah-mudahan tertarik dengan unit Rakila, karena Rakila tinggal 11 unit lagi nih sekarang. Betul. Nah, harganya paling murah itu di 490, 500 kurang lah, 500 jutaan. Dan di sini keunggulannya yang pertama dari skema pembayaran tuh enak tuh, bisa dicicil 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi rumah itu akan dibangun ketika DP lunas ya. Cicilan DP-nya lunas. Nah, cicilan DP lunas, kemudian ada request desain ya. Request layout dulu, kalau udah deal tanda tangan baru rumahnya dibangun gitu ya. Saya malah desain sendiri Pak. Sendiri, wah. Malah Hebat. desain sendiri ya, Pak. Desain sendiri. Ya, kalau seperti Butika bisa desain sendiri ya desain sendiri gitu ya. Nanti tinggal ajuin ke developer berarti ya. Ya, saya ngajuin ke developer, terus mereka paham gini, oke siap, selesai gitu Pak. Alhamdulillah saya ngerti sedikit-sedikit lah. Gitu. Oke. Syarat-syaratnya juga mudah kan, Bu? Syaratnya juga mudah sih Pak. Apa ya dulu? Pokoknya nggak repot sih Pak. Nggak repot ya. Jadi tuh udah taunya keluar aja udah. Iya ya. Karena nggak banyak nggak banyak urusan apa segala macam, dan nggak perlu surat keterangan dari kantor juga Pak. Nggak ya? Cukup slip gaji doang. Oh, Jadi saya nggak ada minta surat apa gitu dari kantor, nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Aduh, gampang banget punya rumah di Rakila. Jadi kalau misalnya dari kantor itu masih mikir, maksudnya tuh ya kadang ada yang males lah ya cerita pengen ngambil rumah gitu kan, takut dicie-ciein ya kan. Nah, jadi diam-diam aja itu udah bisa, karena kan butuhnya cuma slip gaji doang, terus sama kakak KTP apalagi itu nggak banyak sih. Jadi syaratnya mudah banget ya. Betul. Itu aja penjelasan dari saya dan Batika yang sudah tinggal di Rakila Residen. Silakan Bapak Ibu semua jika tertarik dengan unit Rakila, masih ada 11 unit lagi. Kontak Pak Tatang ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Batika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.